Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Namirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masuk kepada bab baru, yaitu yang ketujuh, fi salatil jamaah, tentang salat berjamaah. Wa fihi masailu, ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula fadlu salatil jama'ati wa hukmiha. Kita akan membahas tentang keutamaan salat berjamaah dan hukumnya. Ketika kita membahas keutamaan, maka ini memastikan bahwa ini adalah amalan yang dianjurkan. Dan para ulama sepakat, ketika ada keutamaan suatu amalan, maka amalan itu diperintah. Adapun hukumnya, nanti akan ada penjelasan tentang apa sih hukum sholat berjamaah itu. Mungkin kebanyakan kita selama ini mengetahui sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid adalah sunnah. Maka nanti akan kita sampaikan, itu baru satu pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya wajib. Ya. Bahkan ada pendapat yang ketiga, ini lebih berat lagi. Pendapatnya Syekhul Islam. Beliau mengatakan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki adalah syarat sahnya sholat. Ada yang berpendapat demikian. Tapi nanti kita akan kaji apa alasan masing-masing pendapat tersebut. Kita baca dulu muqaddimah tentang keutamaan sholat berjamaah. Penulis kitab Al-Fiqhul Muyassar mengatakan, fadluha, keutamaan sholat berjamaah, sholatul jama'ati fil masajidi sya'iratun 'azimatun min sya'airil Islam. Wattafaqal muslimuna ala anna ada as-salawatil khams fil masajid min a'zamit ta'at. Faqad syara'a Allahu li hadhil ummah al-ijtima'a fi awqatin ma'lumah. Beliau mengatakan salat berjamaah di masjid-masjid adalah syiar yang besar di antara sekian banyak syiar agama Islam. Disepakati oleh para ulama, melaksanakan sholat 5 waktu di masjid adalah salah satu ketaatan yang paling agung. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada umat ini untuk berjamaah, berkumpul di waktu-waktu tertentu. Ada poin penting yang disebutkan oleh penulis ini, bahwa sholat berjamaah di masjid adalah syiar agama Islam. Apa itu syiar? Disebutkan oleh para ulama. Syiar itu artinya adalah alamat ja'alallaha zahiratan lil Islam. Tanda yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan Islam itu ada. Ini syiar. Jadi kita berbicara syiar adalah sebuah tanda yang menampakkan Islam itu ada di daerah itu. Kalau ada tanda itu berarti Islam itu ada. Kalau tanda itu enggak ada, bisa jadi Islam enggak ada. Ini maksudnya. Nah, yang menjadikan syiar ini ya Allah, bukan kita. Jadi kita enggak bisa buat-buat sendiri. Oh, ini loh syiar Islam. Kita buat misalnya pawai. Ya, pawai besar-besaran ya, pada hari Ahad misalnya. Lalu kita katakan ini loh syiar Islam. Tidak bisa. Karena yang menentukan syiar atau bukan adalah Allah. Dan syiar itu sebagai tanda ini Islam ada atau enggak.
Kalau tanda itu nggak ada, ini pertanda Islam tidak ada. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama, di antara bentuk-bentuk syiar yang menjadi pertanda Islam itu ada salat, azan, apalagi kira-kira? Puasa Ramadan, zakat, haji, kemudian berkorban, termasuk di antara tanda-tanda keberadaan Islam. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama, ketika syiar ini adalah Allah yang menempatkan, menjadikan tanda Islam itu ada, maka kita diperintahkan untuk memperhatikan dan mengagungkannya. Kita harus mementingkan syiar ini. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita kalau mampu. Adzan, yang bagian adzan, itu mementingkan adzan. Jangan sampai telat-telat adzannya, penting. Karena itu pertanda bahwa Islam itu hidup di tempat ini. Makanya dulu Rasulullah SAW ketika sudah melaksanakan tahapan-tahapan sebelum berjihad, itu didakwai dulu. Kemudian menentang. Lalu kemudian dituntut untuk membayar jizyah, tidak mau. Maka bismillah diperangi. Rasulullah berangkat. Kemudian ketika malam hari sampai sana, Rasulullah bertahan. Tidak langsung nyerbu. Apa kata Rasulullah? Kita tunggu sampai waktu subuh. Kalau terdengar adzan, kita balik. Berarti apa? Berarti tujuannya sudah selesai. Mereka masuk Islam. Mereka mendapat hidayah. Tapi kalau tidak ada adzan, pertanda bahwa mereka belum masuk Islam, dilanjutkan jihadnya oleh Rasulullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hajj mengatakan, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah seperti salat berjamaah di masjid, siapa yang mengagungkannya, maka itu pertanda ketakwaan yang ada dalam dada manusia. Kebalikannya apa? Orang yang tidak mementingkan syiar Islam, salat contohnya, ini pertanda semakin lemah ketakwaan dalam hatinya. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika syiar-syiar ini ditiadakan, azan dihapus, sholat jamaah ditiadakan, haji ditiadakan misalnya, ya, puasa tidak boleh kelihatan orang puasa, maka seperti ini, yaitu apa? Yaitu saat itulah Islam menjadi lemah dan bisa hilang. Oleh karena itu Rasulullah pernah mengatakan, yadrusul Islamu kama yadrusu wasyus thiyab hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusuk. Dalam sebuah hadis Ibnu Majah riwayatnya sesuai syarat Muslim, Rasulullah mengatakan di akhir zaman nanti menjelang kiamat itu Islam semakin hilang, semakin hilang, semakin hilang. Seperti pudarnya warna pada baju. Baju kita kalau baru cerah, warnanya bagus. Tapi lama-kelamaan dipakai sebulan, 2 bulan, setahun, sering dicuci, dijemur, disetrika, lama-lama pudar warnanya. Bisa-bisa hilang motifnya. Itulah kata Rasul, nanti di akhir zaman Islam akan menghilang. Kemudian sampai nanti menjelang hari kiamat itu tidak dikenal apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu haji, tidak dikenal. Maka saat itulah ketika bermunculan tanda-tanda kiamat besar, maka saat itulah kiamat datang. Karena hari kiamat itu datangnya akan menjumpai orang-orang yang buruk semuanya. Mudah-mudahan kita tidak mendapati hari kiamat ketika kita masih hidup. Karena saat itu fitnahnya luar biasa dan kondisi manusia saat itu sangat-sangat buruk. Dan kita bersyukur ketika kita hidup masih kita kenal yang namanya sholat berjamaah. Kita masih bisa melaksanakan sholat di masjid.
kita masih bisa melakukan atau melaksanakan menghadiri pengajian. Ini luar biasa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Minhas salawatul khams, di antara perkumpulan kaum muslimin ada yang namanya salat 5 waktu di masjid. Wa salatul jum'ah, ada salat Jumat. Kalau 5 waktu itu perkumpulan sehari 5 kali. Salat Jumat sepekan sekali. Salatul Idain, salat hari raya setahun 2 kali. Wa salatul kusuf, salat gerhana berkumpul juga. Wa a'dhamul istima'at wa ahammuha al-istima'u bi Arafah. Ada lagi perkumpulan yang sangat besar, yang sangat penting, yaitu berkumpulnya manusia di padang Arafah pada tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Jamaah haji sedang apa? Sedang wukuf, dan wukuf itu salah satu rukunnya haji. Kalau orang haji nggak sempat wukuf, batal hajinya. Makanya orang-orang sakit ketika haji pada saat wukuf tetap diboyong ke Arafah, meskipun dengan ambulan, dengan kursi roda tetap dibawa ke sana. Karena intinya adalah wukuf. Alladzi yushiru ila wahdatil ummatil islamiyah fi aqaidiha wa ibadatiha wa sya'aira diniha. Perkumpulan di Arafah itu mengisyaratkan persatuan umat Islam dalam akidah dan ibadahnya serta syiar-syiar agamanya. Wa syuri'at hadhil istima'atil 'azimah fil Islam li ajli masalihil muslimin. Semua ini disyariatkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Fa fiha tawassulu bainahum, sehingga satu sama lain bisa saling menyambung, mengenal. Wa tafaqqudu ba'dihim ahwala ba'dhin. Satu sama lain bisa apa? Bisa mengoreksi, bisa menolong. Adanya salat berjamaah. Jadi kalau kita misalnya ya, gambarannya ketika kita tinggal di perumahan, ya, perumahan. Kalau tidak ada masjid, maka tidak akan ada perkumpulan sama-sama tetangga. Sehingga kadang-kadang kita tidak mengenal tetangga kita. Tapi ketika ada masjid, setiap hari kita sholat ke masjid, maka kita mengenal tetangga sebelah kanan kiri kita atau depan kita yang dekat-dekat. Sehingga ketika kita mengenal, maka terjadi interaksi. Kalau dia sakit, kita bisa jenguk. Kalau dia butuh bantuan, kita bisa bantu. Kenapa demikian? Dengan adanya sholat berjamaah 5 waktu, kita bisa saling interaksi dengan sama kita. Dan Rasulullah mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang paling bisa memberi manfaat kepada orang lain. Wa ghairu dzalika mimma yahumul ummatal islamiyah ala ikhtilafi syu'ubiha wa qabailiha. Banyak sekali manfaat salat berjamaah itu, ya, banyak sekali. Di antaranya adalah seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian laki perempuan, dan kami jadikan kalian-kalian itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku yang beda. Kenapa demikian? Agar bisa saling mengetahui, mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Lihat bagaimana Allah menjadikan kita ini beda-beda asalnya. Ya, suku kita beda. Bahkan ada sebagian di antara kita asal bangsanya beda. Suku kita macam-macam, ada suku Jawa, suku Madura, suku Sunda, macam-macam. Ada yang dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, bahkan ada yang keturunan bangsa lain. Di masjid menjadi satu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat badan kita, fisik kita, warna kulit kita, tidak. Yang dilihat oleh Allah, kata Rasulullah SAW, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah yang melihatnya Allah itu kepada kita bukan karena fisik, tetapi Allah melihat hati kita dan amalan kita. Karena Allah sendiri mengatakan,
inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya kita membanggakan orang tua kita. Tidak ada gunanya kita membanggakan status sosial kita. Tidak ada gunanya kita membanggakan yaitu prestasi kita di dunia yang enggak ada kaitannya dengan takwa. Enggak ada gunanya. Dan itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling mulia adalah yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah adilnya Allah. Siapa saja bisa menjadi manusia yang paling mulia asalkan dia bertakwa. Tidak pandang apakah dia kabilah A, kabilah B, suku A, suku B. Orang terhormat, orang tidak terhormat, pekerja kasar, pekerja tidak kasar, di sisi Allah sama. Yang penting, yang lebih baik adalah yang paling takwa. Sekali lagi ini adilnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi orang yang mulia tidak harus dari jalur keturunan A atau B dan yang lainnya. Semua berhak menjadi orang mulia, yaitu dengan takwa. Kemudian waqad hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bayyana fadlaha wa 'idhama ajriha faqala sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi ya'nil fardi bi 27 darajah. Rasulullah sangat menganjurkan salat jamaah dan Rasulullah menjelaskan tentang keutamaan salat berjamaah dan keagungan pahala salat berjamaah. Seperti yang dikatakan oleh beliau, salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Jadi 1 banding 27. Kalau kita salat sendirian dapat 1 pahala. Tapi kalau berjamaah dapat 27 derajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga mengatakan salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baiti wa fi suqihi 25 dhi'fan. Riwayat yang lain Rasulullah mengatakan salat seseorang dalam jamaah dilipat gandakan dibandingkan salat dia di rumahnya sendirian atau di tempat kerjanya, itu bandingannya 25 kali lipat. Jadi ada 27 derajat, ada 25 kali lipat. Para ulama membahas perbedaan angka ini. Yang satu menyebutkan 27 derajat, hadis yang kedua 25 kali lipat. Maka pendapat yang kuat untuk mengkompromikan adalah ini semua adalah berkaitan dengan fadilah, keutamaan dari Allah. Dan Allah berhak memberikan 27 derajat atau 25 kali lipat, itu terserah Allah. Yang penting orang salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian. Oleh karena itu dengan hadis ini mayoritas para ulama mengatakan bahwa salat berjamaah itu adalah perintah agama. Tapi karena Rasulullah mengatakan afdal, lebih utama, maka mereka mengatakan perintah Nabi tetapi tidak sampai hukumnya wajib. Karena ada kalimat afdal, lebih afdal. Jadi inilah alasan kenapa sih mayoritas para ulama atau kebanyakan para ulama mengatakan sholat berjamaah bagi laki-laki itu sunnah atau sunnah muakkadah. Alasannya adalah karena Nabi menyebut itu afdal. Ya. Nah, afdal itu berarti apa? Ya sudah sah. Ada afdal, ada mafdul. Afdal ini yang paling istimewa, sementara yang tidak afdal itu cukup sah. Maka dari itu banyak para ulama termasuk madhab Syafi'i atau Imam Syafi'i itu berpendapat salat berjamaah di masjid hukumnya sunnah. Kita lanjutkan lagi. Wadzalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma kharaja ila al-masjid la yukhriju illa as-salata lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu. Al-hadis, yaitu apabila seseorang berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya. Ingat wudu, ada wudu itu sempurna, ada sekedar sah. Bagaimana wudu yang sempurna?
wudu seperti yang diajarkan oleh Nabi, dulu kita sebutkan, yaitu dengan apa? Diawali dengan mencuci tangan, ya. Kemudian berkumur, bersingsyak 3 kali. Semuanya 3 kali kecuali mengusap kepala sekali. Maka itu wudu yang sempurna. Ada lagi wudu yang sekedar sah. Apa itu? Semua bagian-bagian anggota wudu ini dicuci sekali saja. Itu wudu sekedar sah. Nah, yang dianjurkan di sini untuk mendapat pahala besar ini menyempurnakan wudu. Kata Rasulullah, kalau ada orang yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, lalu keluar ke masjid, tidak ada yang membuat ia keluar kecuali untuk sholat, ya, maka setiap langkahnya pasti diangkat derajatnya dan digugurkan dosanya. Dan apabila ia sholat, maka malaikat terus mendoakannya selagi dia di tempat sholatnya, ya. Oleh karena itu para ulama mengatakan ini fadilah yang disebutkan, kalau kita ingin satu langkah kita dicatat tambahan derajat kemuliaan dan dihapus setiap satu langkah itu satu dosa, maka lakukan beberapa hal ini. 1, wudu sempurna di tempat tinggal kita, ya, bukan di masjid, di tempat tinggal kita. Di masjid ya boleh kalau batal, tapi kalau bisa di rumah ketika berangkat sudah wudu dulu dengan wudu yang sempurna. Lalu yang kedua yaitu berjalan kaki dari rumah ke masjid dalam keadaan sudah bersuci, tidak batal. Ini kalau mampu, kalau tempatnya dekat, ya, jalan kaki. Karena setiap langkahnya nanti mengangkat derajatnya, menjatuhkan atau menggugurkan dosanya. Makanya ini para ulama mengatakan ini termasuk keutamaan jalan kaki ke masjid. Tapi apakah kemudian kalau naik motor, naik mobil berarti pahalanya diambil mobilnya? Tidak juga. Tidak ada cerita begitu itu. Karena ada orang mengatakan kalau naik mobil, kalau naik motor berarti pahalanya diambil ban mobilnya. Tidak. Ban mobil tidak bisa ngambil pahala. Dan ban mobil nggak ada dosanya sehingga digugurkan dosanya. Kalau kita naik mobil, kita naik sepeda motor, tetap kita pasti melangkah. Dari kamar kita melangkah keluar rumah, dari rumah ke garasi kita ngambil kendaraan kan melangkah juga. Lalu sampai masjid ke tempat parkir, dari tempat parkir melangkahkan kaki ke masjid, kan juga melangkah. Tidak ada masalah seperti ini. Ya. Jadi sekiranya itu dekat, silakan melangkahkan kaki. Kalau jauh tidak mengapa berkendaraan, toh nanti masih ada melangkahnya. Kemudian yang ketiga, tujuan utamanya dia keluar rumah, jalan kaki tadi adalah untuk sholat di masjid. Maka setiap langkah tadi ditinggikan 1 derajat. Berarti kalau 10 langkah, maka derajat kita ditambah 10 kali lipat. Kalau 10 langkah, 10 dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya apa tadi? Wudu di rumah, berjalan dalam keadaan sudah bersuci, kemudian niatannya ke masjid adalah untuk sholat di masjid. Bahkan ketika dia di tempat sholat, itu senantiasa dicatat sebagai orang yang sedang sholat. Jadi kita sekarang ini sebelum sampai rumah, duduk di tempat ini, meskipun kita ini agak mungkin lelah, agak ngantuk, tetap dicatat sebagai orang yang sedang sholat. Ya. Ini keutamaan orang itu berjalan ke masjid. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, hukmuha, hukum salat berjamaah. Salatul jama'ati wajibatun fis salawatil khamsi. Tadi kita katakan banyak ulama menyebut salat berjamaah di masjid bagi laki-laki itu adalah sunnah. Tapi penulis kitab ini, yang mana penulisnya adalah beberapa atau sekumpulan para ulama, ya, itu mengatakan sholat berjamaah 5 waktu hukumnya wajib. Kita lihat nanti apa alasannya. Dan kita ini setiap kali mendapati perbedaan pendapat di kalangan para ulama, kita tidak boleh fanatik, ya. Tapi apa yang kita lakukan?
kita harus mencari mana pendapat yang lebih dekat kepada dalil. Itu yang benar. Bukan fanatik kepada kelompok, bukan fanatik kepada ustadz, kiai, enggak. Karena kita nanti tidak ditanya tentang guru kita siapa. Kita akan ditanya, madza ajabtumul mursalin. Kamu ikuti enggak para rasul? Itu yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan kita punya rasul Nabi Muhammad SAW. Maka setiap ada pendapat yang berbeda-beda, maka kita cari mana pendapat yang lebih dekat. Ingat, banyak para ulama tadi mengatakan hukum sholat berjamaah di masjid sunnah. Alasannya karena ada kalimat afdal, lebih utama. Berarti yang enggak utama pun boleh, gitu loh. Sendirian di rumah. Tapi di sini, dan ini mungkin membuka wawasan kita, ada pendapat yang mengatakan bahwa sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki itu wajib. Dan ini merupakan pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Wajib. Ya. Mudah-mudahan antum tidak kaget dengan pendapat ini. Kalau seandainya tidak pernah dengar, maka alhamdulillah sekarang kita mendapatkan yaitu pengetahuan wawasan yang selama ini mungkin kita belum tahu. Jadi sholat berjamaah itu bukan kesepakatan sunnah itu. Ada para ulama yang mengatakan wajib seperti yang di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar ini. Wa qad dalla ala wujubi al-kitab wa sunnah, dengan dalil Al-Quran dan sunnah. Kita lihat apakah benar ada dalilnya atau tidak. Faminal kitab, di antara dalil kewajiban sholat berjamaah di masjid adalah firman-Nya Allah Ta'ala, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'aka. Ayat ini tentang perintah Allah kepada kaum muslimin untuk sholat berjamaah saat perang. Perang itu, kalau orang perang itu ada rasa mencekam, rasa takut. Oleh karena itu ini dinamai sholatul khawfi, sholat ketika kondisi mencekam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalau engkau bersama-sama mereka, maka dirikanlah sholat berjamaah, dan hendaklah sekelompok berdiri di dekatmu bersama engkau, kelompok yang lain menjaga situasi. Jadi caranya berbeda dengan sholat biasa. Jadi kalau satu peleton gitu, tentara, waktu sholat tiba dibagi dua. Satu sholat bersama imam, kemudian setengahnya menjaga, mengawasi, jangan-jangan ada serangan mendadak. Apa kata beliau? Wal amru lil wujubi wa idza kana dzalika ma'al khaufi fa ma'al amni aula. Perintah salat berjamaah di dalam Quran ini ya menunjukkan hukum wajib. Karena tatkala sedang kondisi mencekam, ketakutan, perang, itu diperintahkan salat berjamaah, maka kondisi aman tidak perang itu lebih wajib lagi. Bisa diketahui enggak? Bisa dipahami enggak alasannya ini? Jadi ketika perang saja disuruh salat jamaah, apalagi tidak perang. Ketika kondisi mencekam, tidak aman saja disuruh salat jamaah, apalagi kondisi aman. Kita kondisinya aman enggak? Sangat-sangat aman, luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat keamanan yang dicurahkan kepada kita di tanah air kita Indonesia ini. Kita bersyukur kepada Allah. Dan di antara cara mensyukurinya adalah gunakan waktu kita, kesehatan kita, kesempatan kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita aman, ikhwan. Kita tidak ada rasa takut dibunuh. Ya. Tidak ada rasa takut kita keluar dari masjid, gak ada tengok-tengok jangan-jangan dibunuh, gak ada. Kita pergi rumah kita kunci. Tidak ada pikiran ada orang yang merampok. Ya kecuali ada satu dua ya. Tapi secara umum tidak. Kita ketika jalan di jalanan, tidak ada perasaan akan ditarik paksa kemudian diculik. Gak ada. Aman. Aman, tentram. Ini luar biasa, kita syukuri. Dan kita harus menjaga keamanan ini jangan sampai kemudian kacau.
Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan di negeri kita ini yang patut kita syukuri, ya, kita kaum muslimin dibebaskan untuk mengadakan sholat berjamaah di masjid, untuk mengadakan khutbah Jumat di masjid, untuk mengadakan pengajian di masjid. Sementara di negara-negara sebelah kita, tidak usah jauh-jauh, yang mayoritas juga muslim, itu sulit untuk mengadakan pengajian. Harus dilaporkan kepada penguasa, harus mendapatkan rekomendasi, baru kemudian boleh diadakan pengajian. Di tempat kita alhamdulillah bebas. Ya. Cuman kita harus selektif. Kadang-kadang tak terkontrol, kemudian tiba-tiba ternyata tidak sesuai harapan. Tetap ada kontrol. Jadi intinya adalah kita ini dalam kondisi aman. Kalau ketika tidak aman saja Allah memerintahkan kaum muslimin sholat berjamaah ketika perang, apalagi ketika kita dalam kondisi aman. Ya. Ini saja sudah sangat-sangat kuat kalau kita cerna sebentar. Iya juga ya. Orang perang itu kan gawat. Takut diserang tiba-tiba. Masih diperintahkan sholat jamaah. Dengan cara-cara yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, terus kalau aman, masa kita santai-santai di rumah, tidak perhatian sholat. Lalu siapa lagi yang menampakkan syiar agama Islam kalau tidak kita sendiri umatnya? Kita lanjutkan. Wa minas sunnah, di antara dalil dari sunnah Rasul tentang hukum wajibnya sholat berjamaah di masjid. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asqalus sholati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajri. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Rasulullah mengatakan, salat yang paling berat bagi orang munafik, ya, adalah salat isya dan salat subuh. Andaikan mereka tahu pahala yang besar di dalam dua salat ini, mereka pasti tetap akan datang ke masjid meskipun merangkak. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan salat berjamaah yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Kenapa kira-kira? Kok salat isya dan salat subuh ini berat bagi orang munafik? Ya karena sifatnya orang munafik apa? Mereka menampakkan amal, menampakkan iman, menyembunyikan kekufuran. Mereka yura'u dan nas. Mereka ingin memperlihatkan amalan kepada manusia. Karena mereka berpura-pura beriman. Ya. Jadi munculnya orang munafik pertama kali itu setelah perang Badar. Ketika perang Badar tidak diketahui orang munafik. Tapi setelah perang Badar muncullah yang namanya Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, Ra'sul Munafikin, pentolannya orang munafik. Ketika berangkat perang Uhud, di tengah perjalanan dia membelot. Sampai ada 300 orang ikut dia balik pulang ke Madinah, enggak jadi perang Uhud. Munafik. Orang munafik memang begitu. Dia tidak mau beramal, tidak mau sholat kecuali dilihat orang. Nah, sehingga sholat yang paling berat bagi orang munafik, ya sholat isya dan sholat subuh. Kenapa? Karena sholat isya itu gelap. Sholat subuh tambah gelap lagi. Nah, sekarang berarti kira-kira sholat yang paling ringan, sholat jamaah paling ringan bagi orang munafik sholat apa? Hah? Ya maghrib. Makanya masjid yang paling ramai itu ketika maghrib. Ya kan? Makanya para ulama mengatakan, kalau ada orang sholat ke masjidnya hanya maghrib, hati-hati. Kalau ada orang muslim rajin ke masjid hanya maghrib saja, hati-hati. Apa hati-hati maksudnya? Jangan-jangan di hatinya ada sifat munafik. Kenapa kok maghrib yang paling rame? Dan itu ringan bagi orang munafik sholat berjamaah di masjid. Banyak sebab. Kalau maghrib itu banyak orang, kan gitu. Banyak orang ke masjid sehingga dia termotivasi. Oh, banyak orang ke masjid gampang, ringan. Dilihat orang. Lalu yang kedua, kenapa juga
ke masjid itu ringan, waktunya munasib, waktunya senggang. Jadi habis kerja mungkin jam 4, sempat bersantai di rumah, bersih-bersih diri, mandi-mandi, ganti baju, pas maghrib berangkat ke masjid nyaman. Lalu cuaca pun langit masih tidak terlalu gelap, masih terang, sehingga dilihat orang banyak. Ya, kemudian cuacanya enak, kan gitu. Jadi masih segar, baru mandi, baru bersih diri, ke masjid nyantai. Itu paling ringan bagi orang munafik. Oleh karena itu sekali lagi, kalau biasanya kita ke masjid hanya maghrib saja, tolong dikoreksi hati kita. Kenapa saya kok rajinnya ke masjid hanya maghrib saja? Kenapa isya kok tidak? Subuh apalagi? Jangan-jangan ada bibit kemunafikan. Karena sholat yang paling berat bagi orang munafik, isya dan subuh, waktu yang gelap, jarang orang lihat. Ya. Kenapa tidak disebut zuhur, asar? Beda. Zuhur, asar orang aktivitas, sehingga tidak ke masjid kampungnya, mungkin di tempat kerjanya, mungkin di masjid sebelahnya, dan lain sebagainya. Yang dibahas di sini adalah yaitu sholat yang terberat bagi orang-orang munafik. Lanjutnya Rasulullah SAW mengatakan, walaqad hamamtu an amura bis shalah fatuqam. Sesungguhnya aku sangat berkeinginan untuk menyuruh orang lain mengimami sholat. Jadi Rasulullah kan biasanya jadi imam. Yang jadi imam itu Rasulullah. Jadi Rasulullah itu pemimpin kaum muslimin sekaligus imam ratib di masjid beliau dan khatib Jumat semua beliau. Tidak ada masalah karena memang beliau pemimpin tertinggi. Ya. Jadi tidak gantian pada zaman Rasulullah. Tidak ada masalah seperti ini. Jadi kalau ada masjid, imam ratibnya dia, khatib Jumat dia, imam salat id dia, tidak ada masalah. Ya, kalau dia mampu. Nah, Rasulullah sangat berkeinginan keras untuk apa? Untuk menyuruh orang lain mengimami salat. Ya. Tsumma antaliku ma'i birijalin ma'ahum huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna sholata. Lalu aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi. Jadi biar orang salat, ditunjuk imam pengganti, lalu aku pergi bersama kaum laki-laki membawa setumpuk kayu bakar. Kami datangi orang-orang yang tidak hadir salat berjamaah. Fa uharriqu alaihim buyutahum binar. Lalu kami bakar rumah-rumah mereka dengan api. Ini ancaman Rasulullah bagi orang yang tidak ke masjid, laki-laki maksudnya. Nah, ikhwan fillah azakumullah, perhatikan perkataan beliau, fadal al-hadits ala wujubi salatil jamaah. Hadits ini menunjukkan bahwa salat berjamaah itu wajib. Kenapa? Wadzalika li'annahu awalan wasafal mutakhallifina anha binifaq. Pertama, Rasulullah mensifati orang yang berat salat isya di masjid dan subuh di masjid dengan sifatnya orang munafik. Ini satu. Rasulullah mensifati munafik. Ya. Kemudian wal mutakhallif 'anis sunnati la yu'addu munafiqan. Kalau orang itu meninggalkan perkara sunnah, maka tidak mungkin disebut munafik. Tidak ada. Orang meninggalkan sunnah tidak akan disebut munafik. Maka ketika orang itu meninggalkan sesuatu lalu dia disebut sebagai munafik, fadalla ala annahum takhallafu an wajib. Ini menunjukkan bahwasanya mereka meninggalkan yang wajib. Makanya disebut sebagai munafik. Dan perkataan Ibnu Mas'ud, ya, beliau mengatakan, sesungguhnya kami menganggap kalau ada orang sengaja meninggalkan salat berjamaah, tidak ada udzur, ya, maka kami akan menandai dia itu munafik ma'lumun nifaq. Kami akan menandai dia adalah orang munafik yang nyata, yang jelas. Itu dulu zamannya Rasulullah. Sampai dia mengatakan, walaqad kana rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fis shaf. Atau kama qala radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud menceritakan bagaimana orang-orang dahulu. Orang dahulu itu betul-betul perhatian ke masjid salatnya, laki-laki.
Sampai ada orang kalau mereka ini sakit, tidak bisa berjalan ke masjid, kata beliau, itu dipapah oleh 2 orang kiri kanan, dipapah, kaki nyeret, sampai diberdirikan di shaf, ikut sholat berjamaah. Itu sudah wajar. Tapi sekarang kan tidak. Pusing dikit, tidak ke masjid. Ya, apalagi demam. Apalagi sakit keras. Kalau dulu para sahabat Nabi betul-betul perhatian kepada sholat berjamaah. Dan para ulama mengatakan bahwa bagaimana kondisi masyarakat Islam itu memperhatikan sholatnya, disitulah letak pertanda kekuatan Islam mereka. Jadi semakin masyarakat itu perhatian kepada sholat berjamaah, itu menunjukkan Islam mereka kualitasnya bagus. Tapi semakin mereka meremehkan sholat berjamaah di masjid, menunjukkan semakin lemahnya, buruknya kualitas Islamnya. Kita lihat saja, masjid jamaahnya bagus, sholat berjamaah 5 waktu berjalan bagus, jamaahnya rame, pertanda bahwasanya masyarakat di tempat itu kondisi Islamnya bagus. Kita lihat masjid besar-besar, tapi kosong. Bahkan kadang dikunci. Ada orang mau azan dicurigai sebagai teroris. Ya kan? Ada orang misalnya mampir ke masjid mau sholat zuhur, masjid ditutup, dicurigai oleh warga. Maka ini menunjukkan bahwasanya kualitas Islam di tempat tersebut buruk. Karena mereka tidak mementingkan sesuatu yang dipentingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasanian annahu hamma bi'uqubatihim 'ala at-takhallufi 'anha wal 'uqubatu innama takunu 'ala tarki wajibin. Rasulullah berkeinginan keras untuk membakar, menghukum dengan dibakar rumah-rumah mereka yang tidak hadir sholat berjamaah di masjid. Lalu dia mengatakan, hukuman itu tidak akan diberikan kecuali ketika orang itu meninggalkan kewajiban. Kalau sholat berjamaah itu dikatakan sunnah, tidak mungkin diancam dibakar rumahnya, terlalu berat. Ketika seorang meninggalkan sholat berjamaah, kok ancamannya dibakar rumahnya, ini pertanda itu perkara berat. Sholat berjamaah itu wajib, makanya ancamannya dibakar rumahnya. Nah sekarang masalahnya, kenapa Rasulullah tidak jadi membakar? Kan tidak jadi itu. Itu hanya keinginan keras. Ya. Dan Rasulullah tidak jadi membakar rumah mereka yang enggak mau sholat jamaah. Kata beliau, wa inna ma mana'ahu min tanfidil 'uqubati annahu la yu'aqabu binnar, la yu'aqibu binnar illa Allah azza wajal. Alasannya satu. Kenapa Rasulullah enggak jadi membakar rumah orang-orang yang enggak mau sholat jamaah di masjid? Alasan yang pertama adalah Rasulullah tidak jadi membakar rumah mereka karena Rasulullah mengingat ada sebuah perkataan hadis, la yu'adzibu binnari illa rabbun nar. Tidak boleh menghukum dengan membakar pakai api kecuali pemilik api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau menghukum tidak boleh dibakar. Ya. Penguasa mendapati rakyatnya melanggar aturan, dihukum silakan, tapi jangan pakai api. Ada larangannya. Maka Rasul mengurungkan niatnya untuk membakar rumah-rumah mereka yang tidak mau sholat berjamaah. Alasan yang kedua, wakila mana'ahu min dalika min man fil buyuti minan nisa wa dzurriyyah alladzina la tajibu alaihim sholatul jamaah. Ada alasan yang kedua kenapa Rasul enggak jadi membakar rumah mereka. Apa itu? Alasan yang kedua adalah ada orang-orang yang di rumah yang memang tidak berkewajiban sholat di masjid. Siapa mereka? Kaum wanita dan anak-anak kecil. Atau mungkin juga ada orang sakit, orang tua renta, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengurungkan keinginan kerasnya untuk membakar rumah mereka. Jadi, kita ambil poin yang penting di sini. Ketika Rasulullah mengancam akan membakar rumah orang-orang yang tidak mau hadir sholat berjamaah di masjid, ini pertanda sholat berjamaah di masjid adalah sebuah kewajiban. Karena kalau kita katakan sunnah, tidak mungkin ancaman seberat itu. Ya. Tapi ancamannya sampai dibakar demikian,
Ini menunjukkan bahwa ini adalah perkara yang wajib, yang tidak boleh ditinggalkan. Ibu-ibu nanti sampaikan kepada suami-suami yang malas ke masjid. Mas, Rasulullah mengancam membakar rumah kita kalau sampai tidak ke masjid untuk sholat berjamaah. Sampaikan, tidak apa-apa. Ibu dapat pahala. Ibu-ibu tidak ada kewajiban ke masjid. Tapi bapak-bapak yang tidak ada udzur, dia harus ke masjid. Sampaikan lagi, tadi yang pertama, Allah itu memerintahkan umat Islam sholat berjamaah ketika perang. Lah kita nggak perang nih. Mestinya lebih wajib lagi. Wa minha, dan di antara dalil yang lain, anna rajulan kafifal basari laisa lahu qaid. Ada orang, ini hadis yang lain. Ada orang buta. Ya. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak ada yang menuntun. Orang buta tidak punya orang lain untuk menuntun dia. Datang kepada Nabi ngapain? Ista'dana Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an yusalliya fi baitih. Datang kepada Nabi minta izin, wahai Rasulullah, izinkan aku sholat di rumah saja 5 waktu. Ini orang buta, laki-laki. Tapi orang buta ini bisa, jalan bisa, pakai tongkat bisa. Dan itu termasuk kelebihan orang buta ya. Biasanya orang buta itu dikasih kelebihan hatinya itu perasa. Ya. Kemudian akalnya cerdas biasanya. Telinganya sangat-sangat mendengarnya bagus. Dan indera perasanya main betul. Sehingga dia jalan di jalan raya hanya pakai tongkat itu bisa sampai jauh. Itu kelebihan orang yang dikurangi nikmat penglihatannya. Nah, orang ini juga demikian. Dia ini buta. Dia bisa jalan sendirian, tidak ada yang menuntun, minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak usah ke masjid wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Faqala atasma'un nida?" Qala na'am. Rasulullah mengatakan, bertanya, "Wahai fulan, kamu dengar azan enggak?" Orang buta ini mengatakan, "Iya wahai Rasulullah." Qala, Rasulullah mengatakan, "Kalau begitu ajib, la ajidu laka rukhsah." Kalau kamu masih mendengar azan, kamu bisa datang ke masjid meskipun buta matanya, maka penuhilah panggilan azan tersebut dan aku tidak mendapati rukhsah buat kamu. Apa rukhsah itu? Keringanan. Tidak ada keringanan. Coba lihat. Bagaimana orang buta masih tetap disuruh ke masjid oleh Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, aku tidak mendapati uzur, aku tidak mendapati rukhsah buat kamu. Buta padahal. Karena masih bisa ke masjid. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, lelah sedikit sudah bablas sholatnya. Sampaikan kepada para suami yang tidak rajin ke masjid, wahai suamiku, ini ibu-ibu, Rasulullah SAW didatangi orang buta, minta izin supaya nggak usah ke masjid sholatnya. Tapi Rasul tidak mengizinkan karena dia meskipun buta masih bisa jalan ke masjid selama tidak membahayakan. Kecuali kalau membahayakan ya, harus nyebrang jalan raya, banyak mobil, udzur. Tapi kalau tidak membahayakan, Rasulullah tidak memberi udzur. Rasulullah tetap mengatakan, saya tidak mendapati engkau rukhsah untuk sholat di rumah. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kisahnya orang buta ini terdapat dalam riwayat Muslim. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh paling itu hadisnya dhaif, tidak. Ini kisah dalam riwayat Muslim. Nomornya 653. Jadi kisah yang sahih. Perlu dipertimbangkan, perlu dianalisa, perlu kita pikirkan. Selama ini kita kemana, kan gitu. Kalau orang buta saja suruh ke masjid, lalu kita yang sehat walafiat bisa melihat, bisa mendengar, punya kendaraan lagi, subhanallah. Kemudian beliau mengatakan lagi, wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nida falam yujib fala salata lahu illa min udhrin. Kata Rasulullah, ini hadis yang lain, hadis ini riwayat Abu Dawud ya, disahihkan oleh Al-Hakim. Hadis ini sesuai syaratnya Bukhari Muslim, dinyatakan sahih oleh Al-Albani rahimahullah juga. Artinya hadis ini juga sahih. Apa kata Rasulullah? Barang siapa mendengar azan tapi tidak mau datang ke masjid, maka tidak ada sholat baginya kecuali kalau ada uzur. Coba di sini.
Rasulullah mengatakan demikian. Sementara kita mengatakan kan cuman sunnah. Di rumah sajalah. Kan hanya sunnah. Tidak demikian adanya. Ada hadis-hadis yang mungkin jarang atau belum kita dengar. Itu mengisyaratkan kuatnya pendapat yang mengatakan wajib sholat berjamaah di masjid. Kemudian waliqauli Ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Juga ada perkataan Ibnu Mas'ud, laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dahulu kami menganggap, kata Ibnu Mas'ud, kalau ada orang itu sengaja tidak ikut salat berjamaah, enggak ada uzur ya, kecuali kalau ada uzur. Enggak ada uzur, enggak salat ke masjid, ketahuan salat di rumah, laki-laki, maka pasti dia adalah orang munafik yang jelas kemunafikannya. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya. Ini bahaya ini. Kalau kita nggak ada uzur lalu enak-enakan sholat di rumah, padahal masjid juga sepi, ada sholat berjamaah, lalu kita nggak mau hadir, maka ini harus kita rubah kebiasaan seperti ini. Betul memang kita tidak perlu perdebatkan masalah khilafiyah. Tapi ingat, jangan diabaikan pendapat-pendapat yang memiliki dalil. Ya, karena nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika beribadah itu pakai dalil, bukan perasaan, bukan menurut saya, bukan ikut-ikutan, tapi harus dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan wahiyya wajibatun 'ala rijal dunan nisa'i wasibyani ghairil balighin. Salat berjamaah ini di masjid kewajibannya itu hanya untuk kaum laki-laki saja. Ya. Jadi bapak-bapak, para pemuda, anak laki-laki yang sudah usia tamyiz diajak oleh orang tuanya ke masjid, bagus. Diajarkan kepada mereka, asalkan tidak mengganggu orang yang sedang sholat. Ya. Ibu-ibu menyemangati bapak-bapaknya supaya rajin ke masjid. Mengarahkan anak-anak laki-lakinya rajin ke masjid. Jangan malah terlalu dimanja, kesian. Pulang sekolah capek, tidak usah ke masjid. Jangan. Ini kasihan bukan pada tempatnya. Yang akibatnya nanti malas ke masjid. Dididik anak itu untuk ke masjid. Rajin ke masjid, cinta masjid. Dan alhamdulillah tempat seperti ini luar biasa nyaman. Siapa yang nggak betah dengan tempat yang nyaman seperti ini? Diajak anak-anak ke masjid. Agar mereka ketika masa balik, dia sudah melekat kecintaannya terhadap masjid. Kemudian beliau mengatakan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi haqqin nisa'i wa buyutuhunna khairun lahunna. Kenapa wanita tidak harus ke masjid? Tidak wajib ke masjid salat berjamaah? Karena Rasulullah mengatakan wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah mereka lebih baik bagi mereka. Sebelumnya hadisnya adalah la tamna'u ima Allahi masajidahu wa buyutuhunna khairun lahunna. Jangan dicegah wanita kalau pengen ke masjid. Jadi suami nggak boleh mencegah istrinya ke masjid kalau terpenuhi syaratnya. Nanti disebutkan. Tapi kata Rasulullah, rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka kaum wanita. Wala mani amin hudur nisa'il jama'ati bil masjid. Boleh juga wanita ke masjid, boleh, bukan wajib. Bukan sunnah juga menurut pendapat yang kuat. Boleh juga wanita sholat berjamaah di masjid bersama laki-laki boleh, tapi dengan syarat ma'at tasatturi. Ketika dia keluar dari rumahnya betul-betul menutup aurat. Ya. Jadi ketika pergi dari rumah menutup aurat, di jalan menutup aurat, sampai ke masjid sebagaimana kebiasaannya sholat, pulangnya nutup aurat lagi. Ya, makanya sebaik-baik pakaian wanita ya pakaian yang biasa dia pakai sholat. Pakaian yang longgar, sehingga ketika ke masjid tidak nyari-nyari mukena. Ini lebih baik. Dan demikianlah muslimah dahulu pada zaman Rasulullah. Ketika keluar rumah menutup auratnya dengan pakaian yang lebar. Ketika datang waktu sholat tidak nyari-nyari pinjaman mukena. Itu pakaian yang terbaik bagi wanita. Jadi kalau ada wanita ketika ke masjid mukenanya dikempit, ya, kemudian tidak berjilbab, tidak boleh ke masjid seperti ini. Suaminya atau walinya harus melarang. Kenapa? Syarat pertama tidak terpenuhi untuk ke masjid. Apa itu? Terbuka auratnya. Dari sejak keluar rumah sampai pulang ke rumah menutup aurat. Kemudian
wasiyanatu, dan harus menjaga diri. Jadi perempuan yang ke masjid selain menutup aurat, menjaga diri. Jadi harus betul-betul menjaga kehormatannya. Jangan tengok-tengok, jangan manggil-manggil laki-laki, ya. Jangan nyari tumpangan laki-laki kendaraannya, jangan. Ini enggak menjaga diri. Kemudian wa amnil fitnah, aman. Jadi kalau kondisinya enggak aman di masjid itu enggak usah ke masjid. Ya. Aman bagaimana? Enggak ada gangguan, tidak menakutkan, tidak membahayakan. Masuk ke masjid merasa aman. Tidak ada orang yang ngintip-ngintip misalnya, ya. Aman. Kemudian disebutkan bi'idni zauji. Ini yang paling penting, mendapatkan izin sang suami. Ya. Ya tidak harus ngomong ya. Minta izin kepada suami itu misalnya dengan omongan, "Mas, saya ke masjid boleh enggak?" "Oh ya, boleh, silakan." Silakan. Kadang-kadang minta izin itu dengan urf. Bilhal. Idnun bilhal. Ketika suami mau ke masjid, tiba-tiba istrinya ikut, bonceng. Suami diam aja, berarti izin. Tidak masalah. Atau sore-sore istri siap-siap mau ke masjid, laki-lakinya atau suaminya ngelihat senyum, berarti diizinkan, tidak masalah. Yang penting telah mendapatkan izin suaminya. Satu lagi syaratnya yaitu apa? Ijtinabut thib. Jauhi parfum-parfum bagi wanita ketika ke masjid. Ya. Kenapa demikian? Ini dilarang oleh Rasulullah SAW bagi wanita yang hendak keluar dari rumahnya. Watajibul jama'atu fil masjidi ala man talzamuhu ala sahih. Perkataan kita wajib sholat jamaah bagi laki-laki tadi, itu maksudnya sholat di masjid. Artinya bukan sekedar berjamaah. Karena sebagian orang memahami yang penting berjamaah. Rumah, masjid sama saja. Tidak. Yang benar itu adalah yang namanya berjamaah, yang dianjurkan, yang diwajibkan oleh para ulama itu di masjid. Dan Rasulullah bisa dihitung berapa kali sholat di rumah. Bisa dihitung. Setiap harinya dia sholat di masjid. Kecuali waktu uzur, sakit parah. Pernah Rasulullah sakit menjelang meninggal dunia. Ya, itu menunjuk Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai imam. Lalu kemudian dia pingsan. Kemudian dia sadar, yang ditanyakan sholat. Sudah mulai belum sholatnya? Belum ya Rasulullah. Minta air, diwudukkan. Mau bangkit, pingsan lagi. Sadar lagi, tanya sholat. Begitu terus Rasulullah SAW. Apa artinya? Rasulullah betul-betul teladan yang paling baik dalam sholat berjamaah. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid, kecuali ketika ada udzur yang sangat-sangat berat. Di antaranya adalah sakit yang menjelang wafat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi inti yang kita bahas pada malam hari ini tentang salat berjamaah bagi kaum laki-laki di masjid. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan sunnah muakkadah, sebagian yang lain mengatakan wajib, tidak perlu kita perdebatkan. Gambarannya begini, Imam Syafi'i termasuk yang berpendapat sunnah, tapi enggak seperti kita. Kalau kita menganggap sunnah, kita bersyukur alhamdulillah cuman sunnah. Tapi kalau Imam Syafi'i meskipun berpendapat sunnah, 40 tahun enggak pernah pray, enggak pernah libur ke masjid salat berjamaah. Apa artinya? Meskipun dia menganggap sunnah, tapi beliau adalah orang yang sangat rajin menjalankan perkara yang sunnah. Apalagi ada pendapat yang mengatakan wajib seperti yang kita paparkan. Dan pendapat ini cenderung lebih kuat karena dalil-dalilnya sangat-sangat banyak. Dan yang disampaikan hanya sebagian saja. Dan inilah yang bisa kita sampaikan. Adapun wanita, maka dia boleh sholat di masjid dengan syarat yang tertentu tadi. Dan dia afdolnya sholat di rumah. Aqulu hadza wa astaghfirullahi wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Kami serahkan waktunya kepada pembawa acara kita. Allahu a'lam.